Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait pengerjaan dari final project kami pada mata kuliah CRM yang berjudul Analisis Customer Strategi Enterprise pada Indah Logistik Kargo Wirobraja. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Novita Viomaito Simanjuntak, yang kedua yaitu Jasmine Alzuardi, yaitu saya sendiri, kemudian ada Faradila Nur Aziza, dan kemudian ada Alia Sylvia Tansi. Latar belakang dari Indah Logistik Kargo dimulai dari usaha kopi yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Namun, usaha di sektor logistik terlihat tetap stabil pada saat pandemi. Oleh karena itu, pemilik memanfaatkan lokasi yang strategis untuk membuat usaha logistik di daerah Yogyakarta dan dapat berkembang hingga saat ini. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman, terutama layanan laut, kemudian respon pelanggan yang lambat, kemudian kerusakan atau kehilangan barang, dan biaya pengiriman yang dianggap tinggi masih menjadi perhatian. Untuk mengatasinya, efisiensi operasional dapat ditingkatkan, kemudian kolaborasi dengan mitra diperkuat, dan pelatihan layanan pelanggan dilakukan guna memberikan solusi cepat dan efektif. Kemudian yaitu visi dan misi dari Indah Logistik Kargo Cabang Wirobraja. Visinya yaitu menjadi perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan keandalan, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul serta berkontribusi pada kemajuan industri logistik di tingkat nasional dan internasional. Kemudian untuk misinya yaitu menyediakan layanan pengiriman yang cepat, aman, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baik individu maupun bisnis. Kemudian untuk struktur organisasi, saat ini Indah Kargo Cabang Wirobraja didukung oleh tim yang terdiri dari sekitar 5 karyawan profesional yang mana memiliki keahlian di bidang logistik, pengemasan, dan pengiriman barang. Nah, setiap anggota berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan dengan mengutamakan kualitas, kecepatan, dan keamanan dalam sistem ataupun proses pengiriman. Nah, untuk layanan yang tersedia yaitu pengiriman barang domestik dan internasional, kemudian layanan pengiriman cepat, kemudian layanan pengiriman barang berat dan besar via darat, laut, maupun udara, kemudian layanan towing atau untuk kendaraan, kemudian layanan packing dan pengemasan barang. Untuk fasilitas yang dimiliki oleh Indah Kargo Logistik Cabang Wirobraja yaitu menyediakan opsi pengiriman secara rutin untuk perusahaan, kemudian memberikan opsi pengiriman yang cepat dan mudah, kemudian menawarkan fasilitas pelacakan barang, kemudian memberikan dukungan pelanggan yang siap membantu dengan responsi cepat, kemudian menawarkan berbagai opsi tarif yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yaitu ada analisis customer insight. Nah, dapat dilihat dari diagram tersebut, itu menggambarkan pendekatan bertahap dalam meningkatkan pengalaman pelanggan berdasarkan customer insight. Nah, tingkatannya dimulai dari dasar piramida yaitu building our capability, yang mencakup pengembangan kemampuan internal perusahaan seperti melakukan pelatihan internal karyawan untuk mendukung layanan dan operasional, serta membangun hubungan yang lebih baik kepada pelanggan melalui pengumpulan umpan balik ataupun feedback dan respon yang cepat terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu di tingkat menengah ada delivering the basic. Nah, perusahaan ini fokus memberikan layanan dasar yang diperlukan pelanggan seperti memastikan keamanan barang melalui protokol pengemasan standar, menyediakan informasi pelacakan secara real time, dan memberikan estimasi waktu serta biaya pengiriman yang transparan. Nah, hal ini memastikan bahwa kebutuhan utama pelanggan itu dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian di tingkat paling atas ini ada enabling stress-free journey. Di perusahaan berupaya memberikan pengalaman pengiriman yang lebih mudah dan efisien. Nah, strategi ini meliputi pemberian estimasi waktu pengiriman yang akurat, penggunaan pelacakan online untuk transparansi, serta penyedia layanan pengiriman yang dapat diadakan baik untuk pelanggan B2B maupun pelanggan B2C. Nah, fokus utamanya adalah meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan melalui pengalaman pengiriman yang lancar dan bebas dari hambatan. Nah, semakin ke atas, ini fokusnya semakin pada peningkatan layanan yang strategis dan langsung mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dan untuk semakin ke bawah, fokusnya berada pada pembangunan dasar dan kapabilitas perusahaan. Kemudian untuk ISSA itu sendiri, yang pertama yaitu ada measurement and feedback. Nah, hasil analisis dari Indah Logistik Kargo ini yaitu meminta umpan balik dari pelanggan melalui survei formal maupun media sosial. Nah, feedback ini digunakan untuk mengetahui area yang perlu untuk dilakukan dalam perbaikan. Kemudian untuk produk life cycle,
yaitu produk utama seperti pengiriman barang B2B dan B2C dapat terus ditingkatkan melalui evaluasi secara berkala. Kemudian untuk service culture, yaitu pelatihan rutin untuk karyawan dan memastikan layanan yang ramah, cepat, dan efisien. Nah, kemudian untuk service fundamental, yaitu sistem manajemen pengiriman membantu melacak barang secara real time, standar pengemasan memastikan keamanan barang, waktu respon maksimal untuk keluhan ditetapkan agar layanan tetap efisien. Kemudian yang terakhir yaitu voice of the participant, yaitu keluhan pelanggan dapat diterima melalui telepon, email, ataupun media sosial. Nah, proses penanganan meliputi investigasi solusi yang sesuai dan tindak lanjut untuk memastikan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian dapat dilihat dari gambar tersebut merupakan diagram dari customer service strategi yang menjelaskan visi, misi, dan pendekatan operasional dari Indah Logistik Kargo cabang Wiro Brajan untuk mencapai layanan yang cepat, aman, dan efisien. Nah, dilihat pada bagian atas terdapat objektif dan komitmen, yaitu tujuan perusahaan untuk menjadi penyedia jasa pengiriman yang berfokus pada kepuasan pelanggan melalui peningkatan yang berkelanjutan. Nah, komitmen utamanya mencakup pelayanan yang sesuai kebutuhan pelanggan B2B maupun pelanggan B2C. Jaminan keamanan dan ketepatan waktu, penyelesaian keluhan dalam 24 jam, pemberian informasi status pengiriman secara real time, dan penyedia saluran feedback secara multi-channel. Kemudian di bagian tengah, day-to-day action menggambarkan langkah operasional utama yang terdiri dari predik, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, akses, evaluasi layanan, deliver, eksekusi layanan prima, follow-up, menghubungi pelanggan untuk feedback, serta pembelajaran melalui embedded learning and listen. Dan di bagian bawah, enablers menunjukkan faktor pendukung keberhasilan yang meliputi people and values, pelatihan karyawan dan pengembangan kompetensi, culture fokus pada kepuasan pelanggan dan respon terhadap feedback, serta sistem and process, yaitu sistem pelacakan pengiriman dan manajemen pengiriman yang terintegrasi. Nah, di diagram ini itu menunjukkan bagaimana visi strategis perusahaan dihubungkan dengan langkah operasional untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Oke, kemudian untuk analisis key means menggunakan Oren dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menganalisis hasil dari pengimplementasian Orange Data Mining menggunakan key means, yang dimana data yang digunakan yaitu data Indah Kargo Logistik Wiro Brajan cabang Yogyakarta. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu data mining, K-means, dan keterkaitan antara data mining dan K-means itu bagaimana. Jadi data mining sendiri itu adalah proses menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang berguna. Sedangkan K-means adalah salah satu algoritma dalam data mining yang digunakan untuk clustering atau pengelompokan. K-means sendiri adalah salah satu teknik dalam data mining yang membantu dalam menemukan pola atau pengelompokan data tanpa label. Jadi data yang kami dapat ini sendiri dari studi kasus kami sendiri ini merupakan data tanpa label. Jadi itulah alasan kenapa kami menggunakan K-means. Di sini sendiri itu datanya berjumlah 3.926, yang dimana dari bulan Januari tahun 2023 hingga bulan November tahun 2024. Dari data mentah ini pada sheet worksheet kami clean-kan. Jadi terdapat bulan, tujuan, total offset, berat, dan volume. Lalu kami pivot, yang dimana pivotnya tujuan terhadap volume, tujuan terhadap total offset, tujuan terhadap berat. Lalu hasil dari pivot tersebut kami ambil dari jumlah terbesar 60, lalu kami taruh pada sheet selanjutnya, sheet yang berbeda-beda. Di sini terdapat pohon orange menggunakan K-means dari kelompok kami, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada file sendiri, kami memasukkan data dari Indah Kargo Wiro Brajan cabang Yogyakarta, yang dimana data tersebut sudah di-clean-kan, dipivotkan, lalu diambil data 60 tertinggi, itu baik terhadap omset, berat, maupun volume. Pada video ini, pada sheet yang kami pilih di sini yaitu pivot 60 tujuan terhadap omset, yang dimana datanya itu terdapat kolom sum of total omset serta tujuan. Jika data berupa teks, otomatis type-nya di sini berupa teks, tetapi harus
kita ubah terlebih dahulu menjadi kategorikal, sedangkan role-nya sendiri itu berupa meta diubah menjadi feature lalu klik apply. Data ini masih berupa data mentah, jadi ketika ditampilkan berupa data tabel, maka datanya berupa data mentah seperti data awal, tapi sudah dipivotkan. Selanjutnya di pre-process. Jadi di bagian pre-prosesnya sendiri untuk normalize features-nya sendiri dipilih melalui normalize to interval 0,1. Untuk melihat hasil dari pre-prosesnya sendiri itu pada data tabel 1 ini. Di sini yang berubah yaitu pada sum of total offset-nya. Selanjutnya di-clusteringkan menggunakan k-means. Untuk hasil dari k-means sendiri itu divisualisasikan menggunakan scatter plot. Jika melihat berupa data, maka bisa mengklik pada data tabel ini. Nah, ini bagian mana yang merupakan bagian cluster 3, cluster 2, dan cluster 1, dan hasil dari siluetnya itu bagaimana. Untuk save-nya ya ini untuk menyimpan data dari hasil dari clustering tersebut. Untuk hasil dari scatter plotnya sendiri, untuk contohnya itu berupa seperti ini. Untuk axis X-nya ini diubah menjadi sum of total offset, lalu axis Y-nya ini diubah menjadi tujuan. Setelah itu untuk color-nya yaitu cluster-nya itu berupa cluster yang dimana biru itu merupakan cluster 1, berwarna orange atau merah ini itu merupakan cluster 2, dan berwarna hijau itu merupakan cluster 3. Lalu di sini kami menambahkan label siluet yang dimana untuk siluet sendiri itu menunjukkan bahwa apa maksud dari angka-angka tersebut untuk hasil dari k-means tersebut, dan kita bisa mengklasterisasikan bagaimana. Seperti yang saya mention sebelumnya, yang dimana angka-angka siluet itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti siluet ini yang dimana lebih dari 0,7 itu menunjukkan klaster yang lebih baik, dimana data dalam klaster lebih terpisah dari data klaster lain. Yang kedua, siluet kurang dari 0,5 itu menunjukkan pemisahan yang kurang baik dan kemungkinan tumpang tindih antar klaster. Untuk hasil dari scatter plot klasterisasi tujuan pengiriman terhadap total offset, tujuan pengiriman terhadap total barang, dan tujuan pengiriman terhadap total volume seperti berikut. Nah, untuk klasterisasi tujuan pengiriman terhadap total offset sendiri di sini menunjukkan bahwa klaster biru itu menunjukkan bahwa total offset terendah, sedangkan yang berwarna merah atau orange itu sedang, sedangkan yang berwarna hijau itu yang paling tertinggi. Begitu pula klasterisasi tujuan terhadap berat barang. Untuk yang berwarna biru itu merupakan klasterisasi berat paling rendah, yang berwarna orange atau merah sedang, sedangkan yang berwarna hijau itu yang paling tertinggi. Selanjutnya klasterisasi tujuan terhadap volume barang. Untuk klasterisasi biru itu menunjukkan yang paling rendah, sedangkan hijau sedang, sedangkan yang berwarna merah atau orange ini itu menunjukkan paling tinggi. Terakhir, kesimpulan dari kelompok kami dalam meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas, Indah Kargo Cabang Bima Brajan perlu mengembangkan sistem informasi berupa dashboard monitoring per cluster, otomatisasi laporan performa, dan integrasi data antar cabang untuk pengambil keputusan berbasis data real time. Selain itu, peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan khusus setiap cluster, pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan sistem penghargaan berbasis kinerja perlu dilakukan. Serta penguatan infrastruktur juga penting karena seperti modernisasi fasilitas sesuai karakteristik pengiriman, pengelolaan gudang yang lebih efisien, dan peningkatan kapasitas armada. Baik, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.